Dan salah satu dawuhnya Rasulullah lagi yang sangat penting apa? Yang cocok dengan panjangan semua. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan tiba di mana zaman orang-orang itu tidak mau mempelajari ilmunya Allah, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Persis dengan pesan yang disembunyikan oleh Gus Ikdam ketika kemudian mengutip sabda Nabi, yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Beliau mengidentifikasikan dengan hadis ini umat yang akan lari dari ulama dan fuqaha. Tetapi ada pesan tersembunyi ketika ia mengatakan umat akan lari dari fatwa-fatwa atau dari ilmunya para ulama, para fuqaha, para kiai, para habaib. Inilah deep message, pesan tersembunyinya. Gus Ikdam sebetulnya tidak sedang menyampaikan tentang ulama atau fuqaha atau para kiai. Sebetulnya dia sedang menyampaikan pesan kita jangan lari dari para habaib. Kita jangan menjauh dari para habaib. Atau kita punya kewajiban untuk memuliakan habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, video kita kali ini akan menyoroti tentang komentar salah satu pendukung setia Pak Kiai Imad yang berasal dari Lampung ya. Ya, luar biasa sekali ya analisa dari Pak Ustadz Abdul Karim Lampung ya, orang Lampung ini. Salah satu pentolan Mukimat cabang Lampung ya, bisa dikatakan ketua pembatal nasab cabang Lampung ya, Pak Suparman Abdul Karim nih ya. Dengan analisa yang luar biasa, pakai bahasa Inggris segala ya. Deep message, pesan tersembunyi. Kayak Intel saja Pak Suparman Abdul Karim ya. Bahasa-bahasa keren ya. Pesan tersembunyi ya katanya dari apa yang disampaikan oleh Gus Ikdam yang mengomentari ceramahnya Gus Ikdam yang berangkat dari hadis sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama wal fuqaha ya. Jadi akan datang sebuah zaman ke atas umatku, satu zaman ini di mana ini manusia atau umatku ini orang-orang sudah tidak belajar lagi pada para ulama, para fuqaha, tidak memuliakan lagi, tidak mengambil istifadah dari para ulama, dari para fuqaha, dan dari para habaib. Nah, kata-kata habaib ini yang dipermasalahkan oleh Pak Suparman Abdul Karim. Ya, biasalah ya. Jadi para pembatal nasab ini pokoknya ada aja acaranya untuk menyerang apa-apa yang berhubungan dengan habaib ya. Kalau bisa diserang terus sampai KO kan gitu ya. Sedikit kesalahan ataupun nggak ada kesalahan sama sekali, pokoknya nyerang terus ya. Menang kalah diserang terus. Nah, ini model para pembatal nasab gitu ya. Masuk akal ataupun tidak masuk akal ya. Nanti ada keilmuan ataupun tidak berdasarkan dengan ilmu, pokoknya diserang terus sampai titik darah penghabisan lah ya. Kurang begitu ya. Nah, ini seperti model Pak Suparman Abdul Karim ini ya. Ini sebenarnya tidak perlu banyak dikomentari ya videonya Pak Suparman Abdul Karim ini ya. Ya karena kebetulan videonya viral, ditonton oleh banyak orang, dan ya mungkin para mukimat ini semakin mantap dengan apa yang dikatakan oleh Pak Abdul Karim ya, Pak Suparman Abdul Karim ini ya. Maka ya sebagai asik-asikan kita ikut-ikutan komentar lah ya dengan apa yang disampaikan oleh si Suparman ini ya. Pakai istilah yang keren ya, deep message ya, Masya Allah ya. Mungkin harapannya Pak Suparman ini apabila pakai istilah yang keren bisa mudah dimengerti, atau sebalik malah tambah pusing nih para pendukung sampean ini dengan istilah-istilah yang super keren ini ya. Jadi istilah deep message ini menurut Pak Suparman yaitu pesan terselubung ya dari apa yang disampaikan oleh Gus Ikdam. Nah, kalaupun awalnya mengatakan umat ini lari dari ulama, dari fuqaha, tetapi maksudnya adalah ujung-ujungnya itu, kata Pak Suparman ya. Ujung-ujungnya itu maksudnya jangan sampai lari dari para habaib ya. Memangnya kenapa Pak Suparman kalau ditambahkan kata-kata habaib di situ ya? Kan juga banyak dari kalangan habaib ini adalah orang-orang yang terdiri dari para alim ulama, para fuqaha, para
masyayikh, ya kan? Jadi penggunaan atau pemisahan kata habaib di situ, ya kalau kita prasangka baik sih ya. Tapi kalau sudah prasangka buruk ya gimana ya? Kalau landasannya prasangka baik, ya itu untuk memudahkan saja ya. Untuk memudahkan dan untuk mengingatkan. Karena kita kan sebagai orang yang mengakui bahwasannya para habaib ini adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak ada salahnya kita sedikit kasih penghormatan yang lebih ya. Dengan cara apa ya kita pisahkan ya. Kalau kiai dan ulama katakanlah yang dari asli Indonesia ya. Kemudian kata-kata habaib ini kita agak pisahkan sedikit ya. Nah, ini ya diantaranya sebagai bentuk sedikit penghormatan ya kepada para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi apa yang salah Pak Suparman sehingga Anda kok bisa sampai memberikan analisa itu adalah deep message ya. Lalu bagaimana dengan apa yang dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu ya? Banyak sekali kan ulama-ulama kita yang memberikan mukadimah atau memberikan ceramah ya dengan kata-kata seperti itu ya, menghormati para ulama, yang saya hormati para ulama, para habaib. Berarti semuanya itu mengandung deep message dong Pak Suparman ya. Kalau semuanya mengandung deep message, maka ini sebuah misi tersembunyi yang masif, yang terang-terangan ya. Bukan tersembunyi lagi, tetapi terang-terangan, ya kan? Karena berapa banyak para ulama kita ya yang menggunakan redaksi seperti itu, yang memisahkan antara ulama ya dan para habaib kan begitu ya, dalam sambutan atau dalam isi ceramah-ceramah mereka ya. Nah ini lebih lucu lagi ini video berikut ini dari Pak Suparman ya. Karena pada kenyataannya kata habaib, kata yang diidentifikasikan untuk sekelompok orang klan Ba'alwi yang telah mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Mengapa saya lebih menspesifikasi kepada klan Ba'alwi? Karena sebetulnya umat Islam tidak mengenal secara khusus lakop untuk keturunan Nabi dengan sebutan Habib. Yang ada di tengah-tengah umat Islam berdasarkan syarak maupun uruf, lakop yang biasa digunakan untuk dzurriyyat Nabi adalah Sayyid maupun Syarif. Jadi kata Pak Suparman ini sangat lucu sekali ya. Nah ini gimana nih ya? Kita seluruh Indonesia ini mau ketawa aja sebenarnya ya. Mendengar Pak Suparman bahwasanya kata-kata habaib ini tidak dikenal, tidak urep ya, tidak ma'ruf di kalangan umat Islam. Nah ini bagaimana? Ya pantas saja lah ya para pendukung pembatal nasab ini kalau banyak masalah ini ya seperti itu. Secara keilmuan memang naturun fih ya. Lah istilah Habib ini kan sudah masyhur ya, dan itu juga bukan sembarangan, itu bukan kok tidak makruf ini ya, sangat dikenal sekali ya. Kalau Pak Suparman pernah baca kitab Uqudul Jain misalnya ya, karya Syekh Nawawi Al-Bantani ya, di situ ada ya. Pernah baca atau belum Pak Suparman? Kalau belum pernah baca, saya bacakan nih ya, biar Anda tahu dan nanti Anda tidak akan mengulangi lagi perkataan bahwasanya kata-kata habaib ini tidak urep di kalangan umat Islam. Nanti Anda akan diketawakan oleh orang di seluruh dunia nanti. Ya, saya bacakan ya, kata-kata Habib ini ada di kitab Uqudul Jain. Ya, ini saya bacakan. Ya, perhatikan baik-baik terutama Pak Suparman Abdul Karim ya. Nih, dari kitab Uqudul Jain saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyiduna ay akramna al-habib ila angkol fastilahu ba'di ahlil biladi anna dzurriyyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana dzakaron yuqalu lahu habib wa in kanat unsa yuqalu laha habibah. Ini keterangannya ada dalam kitab Uqudul Jain. Saya kira Pak Suparman Abdul Karim mungkin belum pernah baca kitab ini. Ya, kalau belum pernah baca, saya bacakan. Kalau sekarang sudah tahu dan ternyata istilah itu ada, dikenal dalam dunia Islam, dan itu diakui, bukan hanya diakui oleh orang-orang cembre-cembre macam kita, tetapi diakui oleh ulama-ulama kaliber dunia, termasuk Mbah Syekh Nawawi Al-Bantani menulis dalam kitabnya. Ya. Gimana Pak Suparman Abdul Karim? Ya, sudah paham sekarang ya?